Oke, sekarang kita masuk pada tema kedua, Manggarai Timur terkini, kinian Manggarai Timur. Tapi sebelum kita mulai, kita ngopi dulu karena Cenggo minum kopi online. Jadi di kopi ini kopi asli Solo, kopi Juria ya, kopi Juria produksi asli orang Solo. Jadi kita minum dulu. Ya. Kopi nikmat. Ya, kopinya sangat enak. Bisa melahirkan inspirasi. Terus juga Pak serta pemirsa masyarakat Manggarai Timur di mana saja kami punya lejong ini dipantau. Jadi selain kita tiga di sini, kita di backup didukung oleh teman-teman backup. Ya. Ada Pak Markus, ada Pak Rosis, ada Pak Nancy, ada Pak Acong. Ya. Jadi ini grup diskusi yang nanti dia punya acara-acara selanjutnya itu kita rutin apakah setiap minggu atau 2 minggu sekali atau 1 bulan sekali, sangat bergantung pada tema. Ya. Sekarang kita kembali ke kita punya lejong. Jadi Manggarai terkini begini saja. Ini kan kita berarti baru semenjak tahun 2019. Kalau yang baru 19 tahun lewat. Dan Pak Budi menjadi sekda sudah dari 2019 juga. Hanya selisih 1 mingguan baru. Artinya adalah di sekda ini kan yang saya tahu ini kan 2 hal. Pertama sebagai ketua TAPD, yang kedua sebagai, saya tidak tahu perjakat ini masih ada di depan. Perjakat yang masih jalan. Dan juga secara otomatis menjadi leading sektor dari semua UPD. Ya, itu bagi saya, bagi kami, tentu kami menganggap bahwa minimal hal umum tidak ke teknik Pak Sekda kuasai. Dari refleksi kita tadi ada begitu banyak pencapaian. Yang 2019 kemarin otomatis ada RPJMD. Kira-kira untuk kondisi hari ini di pemerintahan, kira-kira apa poin-poin soal yang masih tertinggal dalam perjalanan 10 tahun ini yang akan dituntaskan dan menjadi program utama pemerintah aset hanya kira-kira. Oke, baik ya. Pertama, gambaran tentang Manggarai Timur 13 tahun. Ya. Walaupun kita salah satu kabupaten termuda ke-19 atau 20. Setelah kita itu ada Saburai Jua, ada Malaka, Ya. Setelah kita bersama toh. Jadi walaupun kita salah satu kabupaten termuda, tetapi kita tidak lagi berlindung bilang, oh kami kabupaten baru, setiap ada sesuatu kami kabupaten baru. Tidak. Kita sudah bisa berani disejajarkan dengan kabupaten-kabupaten yang lebih senior. Dan ini ada ya fakta-fakta sudah membuktikannya. Misalnya terkait dengan laporan keuangan pemerintah daerah. Ya. Tahun LKPD tahun 2018 itu ada 7 kabupaten kota di NTT termasuk provinsi yang sudah mendapat opini WTP, termasuk Manggarai Timur. Kalau bicara termuda, ya dari semua kabupaten itu termudanya Manggarai Timur yang sudah mendapat opini WTP. Di 2018 dan 2019 kemarin kita bisa pertahankan. Ya ini peran semua pihak, karena laporan atas pengelolaan keuangan daerah itu penting untuk kepercayaan tentang bahwa kita bisa memanage keuangan itu dengan baik, kita bisa memanage aset itu dengan baik. Kemudian pada laporan LPPD, laporan penyelenggaraan pemerintah daerah, kita pernah nomor 1 dan kita tidak pernah keluar dari nomor 3. Selalu 1, 2, 3. Terakhir 3 di bawah Kota Kupang dan Kabupaten Manggarai Barat. Dan itu saya pikir itu pencapaian juga. Di beberapa poin-poin lainnya juga seperti itu, seperti stunting yang lagi tinggi. Kita pencapaiannya sekarang 16,5 kalau tidak salah.
target nasional itu tahun 2024 itu 19%. Kita nomor 1 di itu. Jadi nggak lagi kita bilang setiap ada yang ini kami kabupaten baru, tetapi ada kebanggaan kami memang kabupaten bungsu, tapi kami begini. Ini untuk memotivasi bahwa ya kita bekerja dan kita menghasilkan. Itu gambarannya. Kemudian dalam perjalanan ke depan di pemerintahan Bapak Alessandria sudah bersama Bapak Deus Stefanus, ada beberapa PR yang kemarin belum selesai, kita selesaikan. Penyelesaian infrastruktur itu menjadi yang terbesar, karena bagaimana akses ini utara selatan itu jangan terlalu jadi jauh sekali ke Bapak. Saudara-saudara kita di utara itu harus ke selatan putar-putar dulu ke kabupaten tetangga baru sampai di Borong. Kita harus tuntaskan 2-3 tahun ke depan bagaimana waktu tempuh bisa lebih singkat. Nah, terus juga membuka antar kecamatan dan lain-lain. Makanya setiap tahun kita memperbaiki jalan 100 km dan rata-rata 10 ya plus minus lah Bapak. Ada yang disentuh kecamatan lebih sedikit, ada yang kurang, tapi secara ini 100 km per tahun. Begitu juga tadi yang kita bicara tentang peningkatan SDM. Kemudian pengembangan ekonomi. Nah ini, ekonomi ini berbasis komoditas pertanian Bapak. Kopi Colol, kopi kita yang sudah pernah juara nasional ini yang menjadi salah satu brandnya Manggarai Timur. Faktanya ada kok, ya toh, ada kopi spesial Julia, Yellow Katura itu luar biasa itu. Ya, saya kalau ini teman-teman banyak yang pesan ke saya tuh. Itu oleh-oleh. Ini Yellow Katura. Nah, Yellow Katura nih. Yang itu Yellow Katura tidak ada di tempat lain. Tapi kita juga nanti lihat di beberapa tempat dia unggulnya di mana. Kalau di sana kopi, kita kembangkan kopi. Kalau jagung, kopi jagung. Ya, makanya kemudian untuk peningkatan pendapatan daerah, untuk memacu lagi pertumbuhan ekonomi, ya industrialisasi menjadi pilihan Bapak. Komoditi pertanian itu dengan disentuh sedikit saja, dia memberi nilai tambah yang luar biasa. Kayak kopi, dia 1 kilo mungkin di pasaran kalau biji itu 30.000, 20.000 toh? Ya, 30-an. Ya toh? Ya. Dia dijadikan bubuk, satu saset yang paling murah, ya satu bungkus yang paling murah 200 gram itu sudah sekitar 50-95.000. Berarti 1 kilonya sudah berapa itu? Sudah 200 sampai 300. Berarti berapa kali lipat? Terus kalau masuk ke kafe, 1 sendok menjadi berapa puluh ribu. Artinya sentuhan-sentuhan sedikit itu memberi nilai tambah yang luar biasa. Dan kita mulai dari ini udah mulai banyak ini industri kopi berbasis keluarga, berbasis rumah tangga, bahkan anak-anak muda sudah mulai. Kemudian tahun depan kita bangun tuh industri pakan ternak bersama provinsi di Gorontalo. Kita sudah serahkan 1 hektar tanah. Nanti ahlinya itu Bapak Victor Slamet. Beliau sudah datang, waktu itu kita main cepat Bapak. Beliau datang waktu itu bersama staf ahli Bapak Gubernur ke sini, ketemu Bapak Bupati. Oke, 1 minggu kita sudah antar itu penyerahan tanahnya. Dan persetujuan teman-teman Dewan. Nanti kita harus jemput nih Pak, kita main cepat Pak. Terlambat dikit orang sambar Pak. Yaitu peluang ini nggak boleh lepas. Kemudian di tengah ada kopi, ya di utara industri apa, dan pengembangan pariwisata. Kita nggak boleh ketinggalan. Kita harus support dulu itu Labuan Bajo menjadi kota yang luar biasa. Nanti dia bergerak pelan-pelan ke Flores lain. Saya selalu membayangkan atau memberi contoh tentang Balika. Dulu Bali itu startnya dari Kuta, Ubud, sekarang semua di mana-mana. Terus begitu juga NTB dulu mulainya dari Seginggi Pak. Sekarang ada Gili sana, Gili sini segala macam. Dan Labuan Bajo menjadi start kita. Kemudian kalau untuk objek wisata kita, ya selatan itu mungkin lebih banyak wisatawan lokal ya Bapak ya. Tetapi untuk mancanegara mungkin di wilayah utara. Kita ada di tengah-tengah tuh. Ada Labuan Bajo, ada Riau. Kota dan sekitarnya itu rest area itu Bapak, itu menjadi tempat yang luar biasa. Kita juga punya Danau Toba, punya apa? Itu kita benahi. Mulai tahun ini kita sudah mulai benahi. Kita jangan sampai nanti orang dari lewat saja. Dia harus singgah di sini. Dan Flores sebagai sebuah destinasi. Jadi kita tidak ada komodo lagi, tapi Flores destinasi. Itu yang dan kita menjadi salah satu di dalamnya.
Orang ketika kita promosikan dengan menari, orang nggak ngeliat dia jauh Pak. Tidak pernah ke Werbo, capeknya jalan Pak, jalan kakinya Pak, 2 jam jalan kaki sampai di atas. Tapi begitu dia menari, orang akan datang. Tempat kita banyak yang menari. Jadi itu kita selesaikan infrastruktur, kita selesaikan SDM kita untuk peningkatan kapasitas anak-anak kita supaya menjadi anak-anak unggul. Ekonomi kita berbasis pertanian juga kita kembangkan. Optimis Manggarai Timur akan menjadi baik dari hari ke hari. Ada kekurangan, ya mari kita forum seperti ini menjadi bagian bagi masukan pemerintah untuk terus memperbaiki diri dari hari ke hari. Itu mungkin gambaran untuk selama pemerintahan Bapak Agas dan Bapak Step untuk 5 tahun ke depan dengan APBD yang ada. APBD kita seperti Bapak gambarkan dulu di awal 200 miliar Bapak ya. Sekarang udah 502. Total APBD kita sudah 1 T, dulu kan masih 200 miliar, udah melompat-lompat. Terus pendapatan masyarakat kita dulu 2 jutaan ya per kapita Bapak ya. Sekarang udah 6. Itu perubahan akibat dari lokal. Ke depan kita menjadi semakin baik di Eropa. Baik, terima kasih banyak Pak Boni. Mungkin Pak Leo mau tanggap atau memberikan masukan atau ada poin-poin evaluasi versi Pak Leo yang berkaitan dengan kekinian Manggarai Timur tadi sudah disampaikan oleh Pak Sekda. Kita punya fokus-fokus hal apa saja yang sedang dilakukan untuk mewujudkan bisnisnya aset salah satu dari tentang pariwisata, komunikasi, pendidikan dan sebagainya, terus infrastruktur. Berkaitan dengan hal seperti ini mungkin ada hal yang mau dititipkan ke pemerintah melalui Pak. Terima kasih Komisi. Paparan Pak Sekda tadi masih terbatas ya. Ya. Pertama begini, bahwa memang untuk kita dalam tanda kutip mengevaluasi aset ini sampai dengan hari ini agak sulit ya, karena 1 tahun setengah, 1 tahun 8 bulan lah ya. Tetapi masih walaupun kita tidak bisa mengevaluasi, tapi ada beberapa catatan pasti. Ya, catatan pertama bahwa publik merespon beberapa hal dalam kurun waktu yang ada ini. Ya. Dalam kurun waktu yang ada ini, yang nanti mungkin dalam diskusi kita per segmen nanti ke depan Tidak bisa tuntas hari ini. tidak bisa tuntas hari ini. Kita kupas kulit luar. Kupas kulit luar. Yang menjadi pertanyaan publik selama ini, contohnya kan di awal kepemimpinan aset ini mulai dengan masalah batas. Setelah itu tentang THL yang kemarin dalam perencanaan kita APBD 2019 itu kan untuk melakukan rasionalisasi tenaga pendidik. Dari total 2.000 lebih, waktu itu katanya data yang disajikan kebutuhan kita itu hanya 1.225. Untuk mengevaluasi keberadaan tenaga ini kemarin kan kita melalui seleksi. Karena 1.225 maka APBD kita menganggarkan upah atau salary untuk 1.225 itu. Tapi pada faktanya kan bukan hanya 1.225 yang diakomodir, lebih, malah sampai 1.900. Apakah tes ini berjalan atau tidak? Tapi berakibat pada turunnya salary yang diterima karena sudah dianggarkan hanya untuk 1.225 orang. Sementara yang diakomodir 1.900 sekian. Ini catatan-catatan kritis. Catatan lainnya juga selama kepemimpinan aset ini adalah berkaitan dengan beberapa wacana yang menjadi pertanyaan publik. Wacana menggantikan RT RW dengan tokoh adat. Ini juga masih menjadi pertanyaan pergunjingan di publik. Ini maksudnya apa, arahnya bagaimana? Tentu kalau diskusi mendalam ini kita bisa kaji dari segi normatifnya seperti apa, faktanya seperti apa. Terus yang hangat juga tambang. Tambang itu hangat juga.
Itu menjadi pertanyaan-pertanyaan publik. Tapi tentu kita tidak bisa bahas hari ini karena dia harus ada materi yang sedikit mendalam dan butuh kompetensi-kompetensi tertentu yang bisa mendalam. Terus yang berikut yang perlu dikritisi itu juga berkaitan dengan kebijakan daerah, penyertaan modal. Itu kami di luar, kami begitu di luar sistem, kejadian-kejadian ini kan menjadi pertanyaan juga. Ini dulu kita juga diskusi panas juga berkaitan dengan investasi ini, penyertaan modal ini. Kita sampai dengan terakhir kita belum tahu bahwa apakah penyertaan modal kita ke Bank NTT ini, Bank NTT-nya sehat atau kagak. Jadi dalam teori bisnis, kalau kita berinvestasi ini kan kita tahu rekannya, rekan kerja seperti apa. Terus kita dengar terakhir di luar bahwa sudah ada komitmen untuk lakukan penyertaan modal dengan persentase total APBD sekian. Tentu Pak Sekda sendiri juga dulu pernah punya pengalaman tentang bagaimana kita mendepositokan uang di bank A, di bank B, di bank C, mana lebih untung. Sebenarnya pernah dibuat. Jadi opsi bisnis. Oleh Pak Sekda ya. Beliau masih Kepala keuangan. Jadi menurut saya ruang-ruang ini itu juga dipakai untuk kebijakan-kebijakan seperti ini. Investasi kemana? Terus di satu sisi kita juga bergeliat untuk bangun BUMD. Mana lebih apa? Kita investasi ke BUMD atau ke Bank NTT yang juga memang BUMD. Tapi kan kita hanya bagian dari penyetor saham, pemilik saham di sana. Terus ada informasi juga yang kita peroleh berkaitan dengan pinjaman daerah, rencana pinjaman daerah. Ini kami di luar mendiskusikannya, coba mengaitkan dengan informasi bahwa Daud turun, informasi bahwa 2020 kemarin APBD kita diambil sekian, refocusing. Kami di luar menjadi bingung. Refocusing artinya pergeseran itu ke COVID. Di 2021 rencana APBD turun 48 miliar sekian ya. 2021 dari target ya? Ya, dari target. Dan tahunnya harusnya bertambah kembali ke angka 2019 2502. Kira kita kan 575 gitu contohnya. Ini kondisi keuangan dasar. Ya. Di satu sisi dalam kondisi keuangan dasar ini kita merencanakan investasi juga. Iya. Investasi di Bank NTT yang kalau kami di luar dengar, apakah nanti Pak Sekda klarifikasi, 5% dari total APBD. Nah, itu sudah menjadi atau sudah komitmen atau seperti apa? Ini kan berarti kita kurang uang. Iya. Mau investasi ini kan kalau menurut saya, hemat saya, dana cadang atau dana berlebih. Nah, jadi dalam waktu investasi. Sementara untuk menutupinya kita merencanakan peminjaman. Ini jelas di luar agak bingung berkaitan dengan kebijakan ini. Tapi tentu kami tetap punya positive thinking lah, bahwa pemerintah punya kiat, punya rencana, hanya mungkin tidak terpublikasi dengan baik. Tetapi di mata awam, mata masyarakat, saya coba merepresentasikan. Mudah-mudahan masyarakat mengerti timur cerdas semua, tidak seperti saya. Tapi saya mempertanyakan ini, hal yang menurut saya perlu penjelasan, perlu pendalaman, dan perlu diskusi. Oke, baik. Ada beberapa catatan ini. Ya. Nanti tolong saya diingatkan kalau ada yang terlewat. Kita pertama mulai dari THR. Ya. THR memang dari sisi jumlah saya angka-angkanya saya tidak terlalu kuasai, tapi intinya setelah diperhitungkan, dilakukan analisa ada cukup berlebihan
khususnya yang di OPD-OPD, yang di lapangan masih kita kembangkan. Kemudian itu kenapa terjadi? Karena di satu sisi PNS juga terus bertambah dari tahun ke tahun. Kemudian untuk tahun ini direncanakan 333 orang, angkanya pas 333, enak ingatnya. Tapi kita nggak berhenti di situ saja. Kita sekarang lagi mendesain bagaimana nih anak-anak kita ini, saudara-saudara kita ini setelah tidak diperpanjang. Saya lebih pasnya menyebut perpanjang, karena kontraknya itu sampai dengan akhir Desember. Jadi kalau dibilang pemberhentian tidak. Karena kalau pemberhentian itu di tengah jalan, jadi cuma tidak diperpanjang. Nah, salah satu rencananya adalah memberi modal kerja dalam bentuk uang tunai, yang angka yang kita sudah siapkan 10 juta per orang, tetapi mungkin bisa berkembang. Ini lagi pembahasan APBD, saya belum bisa sebutkan, mungkin bisa bergerak 12,5 bahkan sampai ke 15 kita. Sambil kita cari mempelajari regulasinya pasnya di mana. Karena entah pembansos, entah ini. Itu masalah supaya niat baik ini tidak berakhir dengan yang namanya uang daerah. Kita jangan sampai berakhir dengan sebuah persoalan. Masalah. Kalau peruntukan saya yakin, jamin dia sampai dia 100%. Apalagi pola pengelolaan keuangan kita nggak lagi tunai itu Bapak, dari rekening ke rekening. Jadi kita bisa dilacak itu waktu sampai atau tidak, kemudian genap atau tidak. Saya pikir itu nanti kita bikin menjadi dia baik. Jadi ada kepedulian, ada perhatian pemerintah terhadap saudara-saudara kita itu, supaya kedepannya mereka juga bisa berdaya. Jadi itu gambaran terkait dengan THL. Kemudian dulu siap kawan. Untuk THL nya dan soal niat baik bahwa akan ada bantuan terhadap mereka. Apa nanti setelah pemerintah kasih itu tanggung jawab? Apakah tidak ada lagi pengawasan atau memastikan bahwa memang uang ini dimanfaatkan untuk kehidupan mereka dalam pengertian mereka membuka usaha? Kalau hibah itu kan biasanya kan ada bertanggung jawab. Dan kalau yang ini nanti bagaimana? Ya, kita lihat polanya dulu Bapak. Kita juga tidak melepas seperti itu saja dalam perkembangan pembahasan dengan teman-teman di DPRD. Disiapkan dulu dengan pelatihan misalnya, supaya mereka juga siap. Nggak semua punya jiwa berusaha. Kemudian ini kita siapkan dengan baik. Yaitu tentunya ada monitoring Bapak. Ada monitoring supaya uang ini digunakan dengan baik. Dan kita berharap dana ini ya secepatnya disalurkan. Kenapa? Karena per 1 Januari mereka sudah tidak diperpanjang. Mereka juga butuh hidup, Bapak. Ya, mereka juga butuh hidup, mereka butuh biaya. Kalau kita tunda-tunda, kasihan mereka. Ya, tahu. Walaupun sebagian besar itu memang sudah ada usaha-usaha sebenarnya. Sudah ada sebagian besar. Kalau dulu saya lagi di Bapeda ada yang bahkan, Pak saya mundur Pak, saya lihat usahanya di WRC itu berkembang baik. Ada beberapa. Saya pikir itu bisa nanti jadi contoh. Terus kriteria untuk menjadi 303 orang. Nah, ini di kita karena dulu kontraknya itu dengan pimpinan OPD masing-masing kita serahkan. Cuma dengan pertimbangan faktor usia, ini lama kerja dan lain-lain, kinerja di dalamnya kita serahkan ke teman-teman untuk menentukan. Ya, kalau dia nanti dengan bantuan sosial kita berharap 1-2 minggu ke depan nama-namanya sudah ada. Walaupun kita rahasiakan, jangan sampai masih tetap mereka dapat haknya sampai bulan Desember. Kemudian nanti tujuannya supaya cepat dieksekusi Bapak, supaya cepat. Apalagi ketentuan sekarang itu namanya harus ada. Kalau dulu kan kita bansos itu kan ini tuh kecuali di belanja tidak terduga itu bisa insidentil ke sekarang udah calon-calon penerima itu yang pertimbangan. Kan karena itu begini Pak Sekda, mungkin juga nanti Pak Sekda buat model standar umum, kriteria umum yang dibuat oleh pemerintah supaya itu diberlakukan setiap OPD, sehingga OPD tidak membuat pendekatan-pendekatan yang berbeda dalam mengeliminir, dalam pengertian tidak memperpanjang, sehingga nanti temuannya beragam. Karena otomatis mereka ini kan saling berkomunikasi, atau juga teman-teman THL ini selalu mengukur diri. Misalnya di satu OPD ada 5 yang out, kira-kira dari 5 orang saya ada di posisi mana gitu. Mulai bandingkan dengan takaran-takaran mereka. Dan biasanya mereka punya takaran mereka ini sekarang, ini takaran yang di publik itu, bahwa usia, rajin, apa segala macam. Jadi kan gitu. Hal seperti ini. Jadi, supaya jangan terjadi pertentangan yang ini. Apalagi ini kan ya permisi saya Pak Sekda, mau tidak mau jangan sampai
didalami dalam tanda petik, syukur tidak. Ya. Misalnya kalau ada faktor-faktor kepentingan politik, itu pertama. Jadi gitu, untuk hindari itu. Terus juga yang kedua Pak Sekda, kalau sudah begini 333 ya tidak diperpanjang. Ya. Bapak Sekda bisa memberikan jaminan bahwa 2021 tidak ada THL baru. Oke. Jadi gitu. Ya. Karena itu yang permisi. Saja, bab ini kan kewenangan perekrutannya ada di teman-teman OPD. Ya. Nah, bagaimana pola Bapak nanti membendung di setiap OPD untuk memastikan bahwa tidak akan ada, apalagi sempat muncul kebermukan ada perbedaan jumlah nominal juga, jadi tidak ada yang definitif gitu. Tidak ada dari karena itu menurut saya usulan kita. Jadi ini yang mungkin juga menjadi bagian perhatian dari Pak Sekda supaya ke depan menjadi definitif angkanya. Terus juga yang kedua memastikan karena juga sesungguhnya rasionalisasi THR ini tidak hanya tahun ini. Ya. Sudah mulai tahun lalu sesungguhnya dan riak-riaknya kita sudah jadi gitu. Riak-riaknya itu kita sudah nangkap lah bahwa akan begini nanti reaksi. Kan kita sudah memiliki pengalaman. Nah, tapi kan ini tetap ini. Terus juga berikut bahwa tentu memang ada satu yang mengatakan mengapa tahun lalu tidak ada hibah untuk kami yang di rasionalisasi? Mengapa baru tahun ini? Jadi gitu. Tapi kan ini kan kita mesti selalu berpikir ke depan. Saya pikir komitmen itu ya. Dan itu yang bisa catatan Pak kita. Mungkin sedikit respon terhadap apa yang disampaikan. THL saja. Ya, Ya. disampaikan Pak tadi. Tapi mungkin ini diskusi panjang. Oh ya. Tapi Kalau nanti sudah kita- di break ya. nanti kita, tapi gambarannya begini. Sepintas publik melihat bahwa, tapi memang ini sesuai dengan istilah yang ada di media sosial juga, Ya. bahwa ini dana kompensasi. Itu istilah yang ada di Ya, ya. Kompensasi apa tuh? kompensasi karena diberhentikan. Bukan diberhentikan, tidak diperpanjang. Tidak diperpanjang. Jadi, Ya. tapi tidak kita Maksudnya, sepakat. Ya. Ini istilah publik. Ya, istilah publik. Ya. Ya. Tapi kita perlu meluruskan istilah publik. Bahwa Sekarang, ini tidak diperpanjang dengan kompensasi 10 juta. Itu bahasa di media. Ini sebenarnya saya lebih sepakat apa yang disampaikan oleh Pak Sekda tadi, lebih kepada kepemberdayaan. Jadi dari mereka memindahkan saja, dari mereka berada Ada di dalam di kantor dan menjadi wirausahawan atau berjiwa entrepreneur. Nah, kalau ini langkahnya menurut saya tidak strategis, diberhentikan di 2021. Pembentukan mereka menjadi untuk jiwa entrepreneur itu dilakukan dulu. Oleh karena itu langkahnya di 2021. untuk pembentukan wirausaha. Iya, karena jangan sampai begini, sama dengan kita bantuan-bantuan ke masyarakat juga, itu kan banyak yang menguap. Karena kelompok sasaran belum dibentuk. Hanya karena nama si A, si B, si C, sudah itu tidak berjalan. Mumpung anak-anak kita ini ada di dalam, sebenarnya ada ruang. Ini ide saya pernah gulirkan di beberapa diskusi. Ada hari Sabtu, hari Lobong. Kalau setiap hari Sabtu itu anak-anak kita ini diberikan skill. Mereka punya ilmu, sarjana, tapi belum tentu memiliki skill. Nah, ini diberi ruang dulu untuk mereka. Sesudah itu, apakah nanti inisiatif sendiri dia mau berhentikan dari sana, atau memang atas dasar evaluasi-evaluasi? Tapi kita ini angkatan kerja yang lapangan kerja juga terbatas. Menjadi tanggung jawab pemerintah sebenarnya memfasilitasi, tidak juga 100% menuntut para pemerintah bahwa harus siapkan saya lapangan kerja, kan tidak begitu juga. Baik, iya, makasih. Nanti pertama-tama untuk tawaran terhadap 333 itu ditawarin dulu Pak. Ada yang memang nggak masuk kriteria 33-nya itu tadi, tapi dia saya mau. Oh iya. Ada. Iya. Beberapa, saya tidak sebut namanya. Iya, betul. Kita lihat dulu. Begitu ini, baru sisanya kita silakan pimpinan. Dan untuk penambahan kita sudah kancing Bapak dari sisi penganggaran. Ya. Untuk di tahun 2021 OPD ini THR-nya sekian anggaran. Kalau dia tambah dia pakai uang dari mana? Ya, begitu. Dan proses verifikasi juga kita akan lihat terus, kita kawal terus, digeser-geser uang nih
tim akan ini. Jadi ya kejadian sebelumnya oke lah kita ingat, tapi ke depan kita perbaiki lagi supaya orang percaya nih. Jangan sampai ada pengurangan tapi ada penambahan baru. Itu kan itu perlu percayaan, maksudnya jangan sampai melukai hati saudara-saudara kita yang tinggal di 333. Itu kita akan menjaga khusus dulu TL yang akan ini, kemudian masukannya mungkin Bapak nanti kita coba gabungkan ya, kita tetap jalankan tahun depan tapi dengan pola di awal-awal langsung ada pemberdayaan, pendampingan dan lain-lain sedikit jalan. Maksud saya gini Pak Diji. Ya. Jadi ada, kalau saya tidak salah ya, peraturan Menteri Keuangan berkaitan dengan belanja 2021. Iya. Satu poinnya adalah pemulihan ekonomi. Iya. Kenapa tidak pakai nomenklatur itu? Pemulihan ekonomi berarti ada di beberapa sektor. Seperti ya. Ya, ada di beberapa sektor. Iya. Sektor tenaga kerja, minyak kerja keras, perindako. Iya. Jadi bagi saya ruangnya adalah karena ada kan perintah pusat pemulihan ekonomi dampak COVID. Iya. Berarti dalam hal ini dana transfer itu yang dipergunakan. Iya. Sehingga menghindari tadi nomenklatur. Iya. Tapi ruangnya ada. Nah, oke, misal 3 sekian. Iya. Tapi kan ke depan ini kan PNS kita bertambah, maka harus dikurangi tenaga non PNS. Iya. Oleh karena itu 2021 itu selagi ada ruang pemerintah pusat memerintahkan kita untuk melaksanakan pemulihan ekonomi, maka sektor-sektor yang diperintahkan itu ya tinggal daerah, Iya. kabupaten. Nah, koperasi pemulihan ekonomi berapa? Iya. Nah, dia masuk. Nah, ini solusi. Betul. Ini menurut saya solusi. Sehingga bagi saya sebenarnya bagi pemerintah daerah yang penting anggaran itu tidak salah. Betul. Nah, karena bagi pemerintah ini kan bukan masalah baik, tapi masalah benar. Benar. Mungkin seperti itu. Memang judul besarnya tetap pemulihan ekonomi penganggarannya. Ya. Cuma kamarnya. Kamar Bapak, dia kan karena terima uang tunai. Ya. Tata cara penyaluran uang tunai itu ada beberapa kan. Iya kan, kalau dia beda kalau kita misalnya kasih ternak nih. Ya. Kasih bibit misalnya kan Bapak tahu ya, kita kan rencananya kasih tunai. Dia apa ini lewat bantuan sosial dulu ininya tentang metode penyaluran, tapi pendekatan pemulihan ekonomi. Memang semua di 2021 terdampak COVID tadi itu diarahkan seperti itu. Itu saya pikir untuk ini memang perlu diskusi khusus ya. Kemudian ke hal lain terkait dengan penganggaran 2020. Tadi Bapak Leo sempat singgung itu refocusing. Kemudian refocusing itu pergeseran nih Pak. Jadi ada dua sebenarnya yang terjadi di tahun 2020. Pertama, pengurangan dulu dana transfer dari pusat. Jadi waktu itu kita belum menganggarkan COVID pun anggaran kita sudah berkurang. DAK-nya kurang, saya lupa. Terus DAO-nya 10% lebih Pak, 50 miliar lebih. Jadi belum menganggarin ke COVID saja, dia sudah berkurang Pak. Sudah berkurang dia. Sehingga ada beberapa belanja, kemudian DAK-nya juga sudah berkurang banyak, khususnya infrastruktur jalan waktu itu tidak ada lagi. Itu yang gambarnya, sehingga setelah dilakukan adanya pengurangan, jadi total pendapatan kita sudah berkurang Bapak dari transfer pusat. Kemudian efek dari pengurangan itu kan beberapa pembangunan tidak jalan Pak. PAD juga berkurang. Misalnya dari sumber perencanaan dari galian pajak bukan mineral mineral bukan logam, galian C yang kita inginkan itu juga berkurang, dan waktu itu juga ya distribusi berkurang karena kita nggak lakukan penagihan dan lain-lain. Baru kita menganggarkan untuk penanganan COVID. Angkanya juga saya nggak ini, di situ ada bansos untuk mahasiswa dan untuk masyarakat sudah jalan. Memang masih ada beberapa yang belum tersalur, tapi lebih banyak yang belum tersalur itu pada kebenaran data. Ya, yang sudah oke datanya sudah 6.700-an sekian sudah tersalur, dan itu juga dari rekening Kasda ke rekening. Sisanya ya tetap jadi silpa, Bapak sudah tahu toh. Kemudian itu untuk penganggarannya. Terus poin lain apa tadi itu terkait penyertaan modal. Penyertaan modal ini sebenarnya berangkat dari RUPS waktu itu tentang Bank NTT. Kemudian untuk di level tertentu modalnya harus sekian. Gitu. Dan likuiditas. Iya, dia saya lupa itu 3T kok berapa. Dan diminta peran daerah supaya mengambil bagian untuk memenuhi angka itu.
Kalau nggak memenuhi baru nanti kita lempar ke publik, itu kira-kira. Ya toh? Nah, waktu itu awalnya ditetapkan lah sekian persen dari APBD. Nah, tapi dalam perjalanannya ada perubahan, kemudian lagi terakhir kita ada rapat Bapak Bupati di Rote 1 bulan lalu, itu tidak. Nanti diserahkan kepada daerah, penyertaannya modal berapa. Rencananya Manggarai Timur 60 miliar kalau tidak salah, lupa saya, untuk 5 tahun. Untuk 5 tahun. Belum untuk 5 tahun. Jadi Sama seperti yang 10, 12,5, 12,5 kira-kira seperti itu. Jadi 12,5 kali 4 ditambah 10. Kalau kemarin kan 10, 10, 10, 10. Itu kalau pertanyaannya sehat atau tidak, kondisi hari ini masih sehat Bapak. Karena waktu itu juga OJK ada di dalamnya. Terus kalau dari sisi hitung-hitungan, ya atau hitung-hitungan, dividen kita dari yang sudah ada, itu memang selalu lebih tinggi dibandingkan pendapatan deposito. Deposito kan kalau sekarang bergerak di angka 5, 6, 7 lah. 7 itu udah hebat banget, 6 lah. Kalau di sini terakhir udah di kisaran 13 sampai 14% per tahun. Kalau itu makanya kemarin penyertaan modal kita yang 70 miliar kita dapat itu 10,4 dari 7,8 dulu. Dari 7,8 ya toh kita dapat. Jadi total dividen kita sudah mendekati jumlah jumlah penyertaan modal kita. Penyertaan modal kita sudah cukup. Dulu pernah Pak sampai dengan 20 sampai ya 25% Bapak ya, Bapak masih ingat itu. Memang perlahan ada berkurang kalau dipresentasikan. Itu penyertaan modal kita sudah oke, perdanya sudah ditetapkan. Kemudian poin terakhir itu terkait dengan pinjaman. Pinjaman ini juga masih ada kaitannya dengan pemulihan ekonomi akibat COVID. Sebenarnya pinjaman ini kita ada kesempatan untuk mendapatkan pinjaman tanpa bunga. Tanpa bunga, jadi kita berpikir ada dana, kemudian nanti dibayar secara cicil, dan berarti masyarakat kita bisa mendapat pelayanan lebih cepat. Itu berpikir positifnya. Misalnya salah satunya rencananya untuk penyelesaian pembangunan air minum Kota Borong, itu di kisaran 20 miliar. Betul? Ya dengan adanya ini kita selesaikan dia, sehingga kalau dia mengandalkan anggaran yang kita ada mungkin baru dirasakan 3-4 tahun lagi secara cicil. Tapi ini dipercepat, uangnya ada terus kita membayar. Sebenarnya jadi masyarakat lebih cepat mendapatkan hasil pembangunan. Itu sisi positifnya di situ dulu sebenarnya. Di situ dulu, dan nanti tidak tersebar nih Bapak. Kita menyelesaikan 2 poin aja. Masalah air minum dan masalah jalan. Dan itu beberapa ruas saya tidak hafal. Dan ini tidak menutupi yang kemarin tidak jelasan. Jadi anggaran yang kemarin di 2020 fisik yang tidak jadi itu prioritas khusus untuk fisik jalan utamanya. Itu anggaran 2021 yang dari DAU dan dari DAK. Bukan dari pinjaman. Bukan. Prioritas menyelesaikan yang 2020 yang tertunda Bapak. Jadi itu 2021 DAU dan dana prima khususnya menyelesaikan yang 2020 tertunda karena yang tadi pengurangan transfer dari pusat dan ada dana refocusing. Itu gambarannya Bapak. Sehingga ya kita berharap tahun 2021 ini yang fisik yang PR 2020 selesai, kemudian ada beberapa infrastruktur yang khusus yang didanai dari rencana pinjaman daerah. Itu gambarannya Bapak. Hal lain mungkin saya tidak terlalu banyak menguasai. Ya dong, ada beberapa tadi. Ya dong, nanti ada teman-teman lebih ahlinya. Tahu begitu gambarannya Pak Messi. Pak Leo, terima kasih banyak, ini beliau cukup kritis ini, saya suka. Apa dari dulu Pak? Soalnya begini, sebelum memulai acara ini kan, ini kita udah pas sekta ini. Bagaimana kita mesti harus atau tidak? Saya jangan hilang karakter. Iya padanya. Jadi gitu. Yang terpenting terukur. Iya terukur. Dan berdasarkan data, isu. Jadi jangan keluar dari itu. Saya silakan. Ini tentang VVIP tadi. Iya. Apa yang sangat important untuk diselesaikan dengan pinjaman ini. Iya. Ini mesti betul-betul dikaji di tingkat pemerintah secara bijak terhadap belanja modal yang harus ada barangnya, minimal barang bertahan lama. Iya. Jangan sampai
Hutang belum lunas sudah rusak. Sama mungkin juga. Saya Nah, sama sebenarnya dengan itu. Jadi, Kita kawal dia. Untuk itu menurut saya seperti diskusi kita sebelum, omong air minum jangan sampai menjadi proyek pipa bersih, Ya. bukan air minum bersih. Oke. Karena ada komponen yang kita tidak urus, yaitu hutan. Iya. Ya, yang tadi ya. Nah, kewenangan kehutanan, iya, memastikan debit air ya. iya, Oke. kan ada di hutan tuh debit, kan gitu. Nah, jadi jangan melihat bahwa kewenangan urus hutan ini adalah kewenangan provinsi, tapi kan yang minum airnya bukan provinsi. Serius nih, saya minum kopi. jadi, jadi itu maksudnya kita beri banding saja terhadap apa, terus terhadap belanja infrastruktur jalan. Jangan sampai saya sendiri saja sudah Ya, mulai agak oke. pesimistis terhadap kualitas. Ya. Barang ini kita pinjam, belanja bangun jalan, menjadi refleksi kita bersama sejauh mana kualitas jalan. Saya memberi solusi, coba memberikan Tawaran solusi. tawaran. Kasih perusahaan-perusahaan besar nasional bekerja. Itu 150 miliar kalau infrastruktur jalan semua. Kita tetapkan dulu mana jalan arteri primer di Manggarai Timur. Borong Ciang untuk mempercepat utara selatan. Nah. Terus mungkin lebih rasional hitungan. Siap. Rasional hitungannya begini maksud saya Pak. Karena kita ini dikejar target RPJMD. Kalau target RPJMD yang tidak terlaksana di 2 tahun ini karena pengurangan dana, maka menurut saya nominalnya seperti itu. Kita jangan dulu kejar target di tahun ke-3, tahun ke-4, atau tahun ke-4, tahun ke-5. Maka nominalnya terukur. Sehingga dengan demikian, saya sebagai masyarakat bisa menerima alasan satu saat bahwa di tahun 2020 tidak berjalan karena ada bencana nasional COVID, tetapi kita tutupi rencana pembangunan ini dengan bencana. Tahun 2020 juga begitu. Kalau seandainya 2022 kembali normal keuangan nasional yang berakibat pada transfer ke daerah, maka pada saat itulah baru kita melihat lagi. Karena saya berpikir bahwa apapun kebijakan dan ini kan pemerintahan yang berkelanjutan, ya kan? Saya tidak tahu apakah kita semua tidak tahu apakah setelah periode ini Pak Andre dan Pak Stef ini masih memimpin ini wilayah atau seperti apa, atau kurun waktu pinjaman itu seperti apa. Ini juga harus dihitung baik. Nah, karena cita-cita utama kita Manggarai Timur yang maju sejahtera, tetapi juga harus bisa terukur dengan kapasitas kita. Mungkin itu. Ya, saya singkat saja. Ada kiat tidak ini untuk ngomong tentang kualitas pekerjaan? Karena tahun kemarin ini kan simbol tidak berkualitas pekerjaan jalan itu ada di Kota Kombar dan di Manggarai. Menurut saya begini Kak, menurut saya ini menjadi persoalan terus menerus. Di masa kami juga hal yang sama. Mungkin Pak, saya punya kiat-kiat gitu. Iya. Mungkin salah satunya juga bisa tidak juga kita punya mulai pekerjaan itu Kak. Rata-rata mulai kerja lapangan di musim di atas Agustus semua. Bisa itu juga. Atau ada memang sistem yang memang kita terkendala karena sistem itu. Sampai kita Baik. Pertama, saya khususnya air minum dulu ya. Air minum Kota Borong ini ya PR lama ya. Lama tuh. Saya coba pelajari apa sih masalahnya. Kemudian teman-teman PU sama Bluespan bilang dana yang ada selama ini di AK itu lebih pada dianggarkan untuk distribusi, pasang jaring pelanggan. Gitu. Saya bilang persoalan utamanya di mana dia kalau nggak ini? Persoalan utamanya produksinya Bapak. Air yang masuk ke dalam reservoir lebih kecil daripada air yang keluar. In lebih kecil dari out kalau disaatkan bersama, sehingga ya pasti lebih pendek waktu bisa pemakaiannya, sehingga ada pergiliran. Nah dengan dana yang ada ini, ketentuan dari pusat bahwa penggunaan DAK itu ini, ya saya bilang ini sama saja misalnya gini,
Kalau tahun ini dari DAK atau dari dana apa itu biaya sambungan rumahnya untuk 100 rumah, ini sama saja kalian menambah 100 orang kasih maki pemerintah. Ya. Karena 100 orang ini pasti Pasti. kecewa. Iya kan? Iya kan? Karena dia nggak selesaikan masalah. Nah, yang dari pinjaman ini kita gunakan produksinya dulu. Bagaimana dia masuk ke reservoir sehingga dia bisa dibagi. Saya pikir kalau itu lancar, pengerusakan pipa yang sering terjadi itu bisa ditekan, Pak. Saya selalu bilang begini, contoh ada pernah cerita kepala desa cerita, Pak kami bangun pipa, airnya dipotong Pak. Kami padahal sudah buat tempat penampungan kamar mandi bersama tuh. Saya bilang pertama yang tukang potong pipa itu, yang nakal itu pasti rumahnya tidak di depan bak. Kalau dia yang motong berarti dia orang gila. Ya. Kenapa? Dia lewat pipa di depan rumahnya, tapi airnya dia dapat. Iya. Terus dia pengen cepat dapat, dia perpendek lah itu, dia potong dia. Kan gitu tuh Bapak di Bapak. situ. Iya kan gitu. Dan inilah Bapak tahu, ya kan. Ya, Makanya itu yang kalau lebih itu penting. nanti semua terlayani, kecil kemungkinan orang akan potong. Ya, Bapak potong, tahu, ya. itu penggunaan untuk air minum tadi, tahu Bapak tahu. Kemudian yang rekanan ini ya saya pikir untuk kemarin yang tertunda Bapak itu diawali khusus 2020 itu diawali dari keraguan-keraguan karena pada saat itu belum ada tempat pengambilan batu dan melihat sini memiliki Bapak. Di situ yang ada keraguan-keraguan tadi ditetapkan di satu tempat perhitungannya nanti loh kok dia sudah ditetapkan di sini udah jelas nggak ada izin di sini kenapa dihitung dan itu kan kemarin kuari kan kemarin sudah ada 2 tempat ya di Bapak ini kemudian ada juga bahkan terpaksa harus ngitung di beberapa tempat yang di luar kita itu Bapak sebenarnya dan ke depan kita pertama untuk PR yang kemarin itu kan sudah ada perjalanan fisik itu Pak Ya. maka harusnya tender 2021 lebih awal. Jadi salah satu yang berpengaruh terhadap kualitas sebuah pekerjaan itu sebenarnya waktu bekerjanya. Ya dong, kalau waktu kerjanya di musim-musim lebih awal, dia punya masa kerja yang lebih panjang dengan gangguan curah hujan dan lain-lain bisa tidak pada saat itu artinya. Ini akan sangat berpengaruh ke kualitas. Itu untuk ininya. Kemudian harus ada keberanian juga. Ya kalau rekanannya nggak kan bisa dievaluasi itu. Dievaluasi. Kalau memang belum layak ya jangan dikasih yang besar dulu, jangan dipaksa. Kita kita memberi kesempatan sama keluarga saudara-saudara kita yang pengusaha lokal untuk bertumbuh. Tetapi tentunya bertumbuh dan bertanggung jawab Pak. Punya komitmen kualitas. Iya, kalau bertumbuh, kami masa pengusaha lokal nggak dikasih, tapi Jangan bertumbuh liar. gitu toh. Harus dikasih kesempatan dia Bapak toh.